Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, apa kabar semua? Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara-saudara. Salam sehat dan salam hikmat. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita belajar untuk memiliki kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa pentingnya? Bukankah lebih baik jadi yang terkuat, yang kokoh, yang hebat? Saya menganggapnya sangat penting karena rupanya kelemah lembutan ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang Yesus sendiri tuturkan dalam Matius pasal 5 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, sangat jelas apa yang dikatakan di sana. Bahkan ditekankan dan ditegaskan lagi bahwa orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Saya percaya saudara-saudara dan saya mendambakan yang namanya kebahagiaan. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan, tentu semua dalam frame atau bingkai kebahagiaan. Tidak seorang pun menghendaki hidupnya menderita. Oke, saya tidak akan bertanya lagi apa standar-standar kebahagiaan saudara-saudara. Mari kita fokus pada kunci tadi, kelemah lembutan. Apakah saudara-saudara sudah memiliki kelemah lembutan? Jangan dijawab dulu. Mari kita belajar bersama seperti apa kelemah lembutan itu. Pertama, mari kita perhatikan akar tumbuhan. Katakanlah tumbuh di atas wadah keras atau di atas batu. Siapa yang menyangka akar yang kecil, kelihatan lembut, lemah itu ternyata mampu menembus bahkan meretakkan batu yang keras tersebut. Bahkan besi atau baja pun sulit untuk meretakkan batu tersebut. Di sini kita dapat menarik sebuah makna kehidupan bahwa kelemah lembutan bukanlah soal atau bukan berarti rapuh atau lembek atau lamban. Tetapi kita diajak untuk melihat semua atau harus melihat sebagai pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dan juga dari dampaknya yang luar biasa menakjubkan itu. Kemudian jangan kita menjadi pongah dan terjebak dalam perasaan kuat, hebat, cepat, cekatan, tetapi tetap harus dipandang sebagai sebuah nilai perjuangan. Perjuangan hidup dengan karakter Allah sebagai yang utama atau sebagai pusat. Tetap memiliki sikap rendah hati dan percaya pada pertolongan kuasa kasih Tuhan. Perhatikan lagi. Akar tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah memohon pada batang ataupun ranting untuk bertukar posisi. Sekalipun dalam posisi tak kelihatan, namun ia ikhlas mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya. Luar biasa. Kedua, kita belajar, kita lihat, kita saksikan pucuk atau tunas. Pucuk kelihatan lembut, tetapi mengandung kekuatan yang juga tak terduga, seperti kasih Allah, kasih Tuhan yang kadang tak terduga dan begitu menakjubkan. Mengapa? Karena tunas itu memiliki arah pertumbuhan yang jelas. Jadi apa yang ada di arahnya atau di depannya akan dihalaunya.
Yang saya mau katakan dari sini adalah kelemah lembutan itu adalah ketika kita memiliki arah pertumbuhan yang jelas. Ya, sudah barang tentu ke arah Kristus yang adalah kepala. Memiliki karakter lemah lembut berarti, atau memiliki kelemah lembutan seperti pucuk atau tunas berarti apapun tantangan kita di depan, kita meyakini Tuhan ada, Tuhan membuka jalan. Sekeras apapun persoalan menghambat pertumbuhan rohani kita, akan hancur oleh kuasa kasih cinta Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pada dasarnya orang yang lemah lembut adalah bukanlah orang yang tanpa daya, bukanlah orang tanpa kekuatan, tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat untuk mengendalikan kekuatannya. Sekali lagi, orang yang kuat untuk mengendalikan kekuatannya. Ia tidak diperbudak oleh kekuatan, kesanggupan yang ada pada dirinya. Tidak angku dengan kekayaan, posisi, nama, status quo, dan lain-lain. Tetap tulus menantikan pertolongan Tuhan dengan kesyukuran. Sekali lagi, tetap tulus menanti pertolongan Tuhan dalam kesyukuran. Dengan itulah kita akan memiliki bumi. Jadi mari memiliki sikap lemah lembut, karena dengan itulah kebahagiaan saya dan saudara menjadi sempurna. Kembali ke pertanyaan awal tadi, jadi apakah saudara dan saya sudah mempunyai sikap kelemah lembutan? Tidak perlu dijawab, tetapi mari buktikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau menghendaki kami untuk memiliki sikap lemah lembut, rendah hati, sehingga kami memiliki kebahagiaan. Kami percaya Engkau senantiasa merancangkan damai sejahtera untuk kehidupan kami. Namun Engkau juga menghendaki kami setia dan taat
dalam mengerjakan semua kehendak Tuhan, semua firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan kiranya senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dalam melalui hari-hari yang Tuhan karuniakan, kami senantiasa percaya pada kuasa kasih cinta Tuhan. Kami senantiasa setia menanti pertolongan Tuhan, dan kami memiliki arah pertumbuhan yang jelas, yaitu bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Kepadamu kami memohon, kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, senantiasa ada dalam perhatian, pemandangan, dan lindungan Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan berkati, teguhkan iman pengharapan mereka sehingga tetap mengarahkan hati dan pikiran mereka kepadamu saja. Dan berkati semua usaha atau proses-proses yang dilalui, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Berkati jemaat Tuhan dalam masa-masa tua, sehingga tetap juga sukacita dan bahagia, damai sejahtera, melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui kesempatan ini pula kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dari situasi pandemi karena virus corona yang sudah sekian lama kami nantikan ya Tuhan, untuk hilang atau lenyap dari muka bumi ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik sebagaimana sedia kala kami aman dan tentram untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, menghadapi semua ini, teguhkan juga hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan bijaksana-Mu untuk kami mengambil sikap-sikap dan tindakan, dan kami pun senantiasa dibentengi oleh kuasa kasih cinta Tuhan. Ya Bapa di surga, ampunilah salah dan dosa kami, sempurnakanlah kami yang datang berdoa, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.